kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Mariana Manbait. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas pengembangan media pembelajaran saya tentang berkaitan dengan materi saya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan kelas 12 SMA. Silakan simak video saya berikut ini. Dasar yang menyangkut dengan materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu terdapat pada kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. 3.1 menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. 4.1 menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Adapun indikator pencapaian dari 3.1 yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan proses atau tahap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian siswa dapat menjelaskan tipe perkecambahan. Yang berikut siswa dapat menjelaskan konsep pertumbuhan primer dan sekunder pada tumbuhan. Kemudian siswa dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkecambahan biji. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menentukan faktor-faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kompetensi dasar MT4.1 indikatornya yaitu siswa dapat mendesain rancangan percobaan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian siswa dapat melaksanakan percobaan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang berikut membuat laporan hasil percobaan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan menggunakan tata cara penulisan ilmiah yang benar. Yang berikut adapun tujuan pembelajaran, yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan diskusi, kemudian informasi serta model pembelajaran discovery learning, problem based learning, dan project based learning dalam mempelajari materi pokok pertumbuhan dan perkembangan, maka diharapkan siswa dapat memahami arti penting pertumbuhan dan perkembangan. Sehingga perlu ditanamkan kepada peserta didik gagasan pemecahan masalah, pertumbuhan dan perkembangan serta peranannya dengan penuh kejujuran, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleransi, kemudian damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode diskusi, observasi, dan penugasan. Model pembelajaran yang digunakan seperti sudah saya sampaikan bahwa ada discovery learning, kemudian problem based learning, dan project based learning. Adapun media pembelajaran yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran ini yaitu yang pertama ada media gambar, kemudian ada media video, ada media PPT, dan juga ada media visual atau pengamatan dalam praktikum. Saya akan menjelaskan sedikit tentang media pembelajaran gambar dan juga media pembelajaran PPT. Media gambar adalah suatu media visual yang hanya dapat dilihat saja, akan tetapi tidak mengandung unsur suara atau audio. Atau definisi media gambar yang lainnya adalah segala sesuatu yang dapat diwujudkan secara visual ke dalam dua bentuk, dua dimensi, sebagai curahan ataupun pemikiran yang bermacam-macam. Misalnya seperti potret, slide, lukisan, film, strip, dan juga proyektor dan lain sebagainya. Yang di belakang saya ini adalah contoh media gambar yang akan saya gunakan untuk proses pembelajaran nanti. Kelebihan dari media gambar ini sifatnya konkret, kemudian gambar dapat mengatasi masalah batasan ruang dan waktu, kemudian media gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita, kemudian dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja dan untuk tingkat usia beberapa saja sehingga dapat mencegah atau membetulkan kesalahan
kesalahpahaman. Kemudian murah harganya dan mudah didapat dan mudah digunakan tanpa memerlukan peralatan yang khusus. Kemudian kelemahan dari media gambar yang pertama itu hanya menampilkan persepsi indera mata, ukurannya terbatas dan hanya dapat dilihat oleh sekelompok siswa saja. Kemudian gambar diinterpretasikan secara personal dan subjektif. Kemudian gambar disajikan dalam ukuran yang sangat kecil sehingga kurang efektif dalam pembelajaran. Kemudian media yang saya pakai berikut adalah media PPT. Nah, PowerPoint adalah alat bantu presentasi yang biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu hal yang dirangkum dan dikemas dalam slide PowerPoint, sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami penjelasan sehingga melalui visualisasi yang terangkum di dalam slide. Nah, PowerPoint ini merupakan program untuk membantu mempresentasikan dan menampilkan presentasi dalam bentuk tulisan, ada gambar, grafik, objek, clip art, movie, atau video, suara, dan video yang dimainkan pada saat presentasi. Nah, kelebihan dari media PowerPoint ini yang pertama itu praktis, dapat dipergunakan untuk semua ukuran kelas. Kemudian memberikan kemungkinan tatap muka dan mengamati respon siswa. Kemudian yang ketiga memiliki variasi teknik penyajian yang menarik dan tidak membosankan. 4. Dapat menyajikan berbagai kombinasi clip art, pictures, warna, animasi, dan suara sehingga membuat siswa lebih tertarik lagi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir dapat dipergunakan berulang-ulang. Nah, kelemahan dari media PowerPoint ini adalah yang pertama yaitu pengadaannya mahal dan tidak semua sekolah dapat memiliki alat-alat untuk media presentasi PowerPoint. Kemudian membutuhkan keterampilan khusus untuk menuangkan pesan-pesan atau ide-ide yang baik pada desain program komputer Microsoft PowerPoint sehingga mudah dicerna oleh penerima pesan yaitu siswa sendiri. Kemudian memerlukan persiapan yang matang bila menggunakan teknik-teknik penyajian animasi yang kompleks. Baik, yang berikut adalah salah satu gambar slide PPT yang menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pada media pembelajaran saya yaitu media Karta, di situ ada gambar tentang perkecambahan biji jagung, di mana akan saya jelaskan proses perkecambahan yang dimulai dari proses imbibisi sehingga biji yang keras menjadi lunak, kemudian merangsang hormon gibberellin sehingga enzim-enzim di dalam akan teraktifkan dengan bantuan tadi penyerapan dari air awalnya. Kemudian yang terakhir enzim-enzim yang di dalam biji jagung akan mempercepat pengubahan cadangan makanan menjadi energi untuk proses perkecambahan. Yang berikut adalah langkah-langkah atau proses pengerjaan praktikum yang harus dilakukan oleh siswa agar lebih memahami tentang pertumbuhan dan perkecambahan pada tumbuhan. Nah, slide yang berikut lagi akan ditampilkan tentang proses perkecambahan. Itu ada terdapat dua tipe perkecambahan yang akan saya jelaskan, yaitu tipe perkecambahan epigeal dan hipogeal pada tumbuhan. Presentasi pengembangan media pembelajaran saya. Semoga pengembangan media pembelajaran saya ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Shalom.